Kegiatan pada hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam. Yang saya hormati Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes Timur. Yang saya hormati Pimpinan Eksekutif, Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Timur, beserta dengan Kepala SKPD yang hadir beserta jajaran pada pagi hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan staf ahli fraksi dan tim ahli DPRD Kabupaten Brebes Timur. Yang saya hormati perwakilan dari masyarakat Kabupaten Brebes Timur yang berkenan hadir memenuhi undangan DPRD Kabupaten Brebes Timur pada pagi hari ini. Juga yang kami hormati rekan-rekan wartawan, media cetak maupun elektronik, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah bersama-sama panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia, limpahan nikmat dan juga anugerah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersilaturahmi ya, di ruangan paripurna DPRD Kabupaten Brebes Timur. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, kami atas nama Lembaga DPRD Kabupaten Brebes Timur menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak pemerintah daerah beserta seluruh jajaran yang berkenan hadir, dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat Brebes Timur yang berkenan hadir pula pada pagi hari ini, serta hadirin semua yang sudah berkenan hadir dan siap untuk mengikuti rapat dengar pendapat kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, bahwa sesuai dengan agenda undangan DPRD pada hari ini adalah rapat dengar pendapat umum ya terkait beberapa hal, dan hari ini adalah tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan kemarin, yang mana diawali dengan pertama kali pemberitahuan berupa surat yang disampaikan ke DPRD sebagai tembusan atas aksi unjuk rasa damai yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ingin meminta informasi dan juga menyampaikan tuntutan kepada pemerintah daerah Kabupaten Timur. Berkenaan dengan itu adalah Saudara Bupati Brebes Timur pada saat itu. Kemudian yang kedua, kita terima mereka di ruangan pleno DPRD. Kemudian yang ketiga, kita jadwalkan secara khusus dalam rapat dengar pendapat dengan perwakilan masyarakat. Kemudian yang keempat, kami laksanakan rapat kerja dengan pihak eksekutif. Dan ini adalah kegiatan yang kelima, rapat dengar pendapat umum, yang mana kita duduk bersama-sama. Ya, kita duduk bersama-sama antara wakil rakyat dengan masyarakat dan juga dengan pemerintah daerah. Nah, ini bersama-sama dengan harapan ini semakin menguatkan upaya kita untuk peningkatan kualitas pemerintahan dan juga pembangunan Brebes Timur. Itu poinnya ya Bapak Ibu semua. Artinya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua pihak. Bagi kami atas nama lembaga DPRD pada saat ini adalah merupakan rapat kerja sekaligus silaturahmi lah. Kalau memang ada saran dan pendapat yang baik, maka itu akan kita cloning, kita pakai untuk penguatan pelaksanaan roda pemerintahan. Tetapi kalau ada informasi yang memang tidak akurat atau pemahaman yang masih setengah-setengah, maka pemerintah daerah pada saat ini melalui wakil-wakil masyarakat yang dipercaya untuk hadir mempunyai kesempatan untuk memberikan informasi sedetail dan sebenar-benarnya, sehingga bisa disampaikan dan dikonsumsi secara benar oleh masyarakat kita Kabupaten Brebes Timur. Kemudian mengingat banyaknya agenda kemarin ya yang sudah kita simak, DPRD simpulkan, maka mekanisme rapat pada pagi hari ini kita sepakati kita langsung bagi session, karena tidak perlu lagi pengantar-pengantar, karena sudah kemarin kita sudah pernah rapat dengan perwakilan masyarakat dan kita juga sudah rapat dengan pihak eksekutif. Artinya secara tertulis dan secara lisan sudah kami sampaikan kepada pihak eksekutif. Mudah-mudahan dari perwakilan-perwakilan yang hadir nanti kita bisa berdialog dengan
nyaman ya, dengan nyaman dan nyambung, sehingga tidak memakan waktu yang berbelit-belit. Apa yang diperlukan, apa yang perlu diberikan informasi, silahkan nanti kita berdiskusi bersama-sama dengan satu tujuan penguatan, pembangunan dan juga pemerintahan di Kabupaten Bertimur. Kalau memang itu kurang maksimal, itu sebagai koreksi dan bahan buat kita ya. Kalau memang sebagai masukan yang bagus, maka kita sebagai pemerintah di Kabupaten Bertimur juga siap untuk menerima dan juga melaksanakan ya. Kalau ternyata ada informasi yang masih kurang benar diterima separuh-separuh, maka pemerintah daerah silahkan mengklarifikasi dan juga memberikan penjelasan dengan sebenar-benarnya. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, kita langsung saja ya. Ini karena dari perwakilan masyarakat ini terbagi dalam dua grup Pak Sekda ya. Ada yang dari Suara Masyarakat Bertimur menamakan kemarin, kemudian juga ada yang menyampaikan tuntutan saat melaksanakan unjuk rasa damai. Jadi ada dua regu, mereka ini ada dua grup. Yang Suara Masyarakat Bertim kemarin bersilaturahmi ke DPRD dan juga menyampaikan surat permintaan RDPU. Kemudian yang pengunjuk rasa ini kemarin dengan aksi damainya menyampaikan tuntutan yang ditembuskan kepada DPRD, dan semua tahapan sudah kita lewati bersama-sama itu. Sehingga pada hari ini langsung saja ya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita langsung bagi session. Yang pertama kami berikan waktu ini nanti kepada pihak pengunjuk rasa, perwakilan pengunjuk rasa untuk 3 orang dulu ya, untuk menyampaikan informasi, tanggapan, koreksi atau apa, silahkan. Kemudian dilanjutkan dengan dari pihak SMB supaya kita tertib ya, seperti itu. Keluar masuk pertanyaan dan jawaban tetap melalui moderator supaya kita tertib sesuai dengan tata tertib di DPRD Kabupaten Bertimur. Tapi kita fleksibel Bapak Ibu ya, fleksibel. Rapat kerja formal tapi fleksibel. Kita menyesuaikan saja, tidak harus tegang, tidak harus yang seperti kita mau membahas undang-undang atau perda apa, tidak. Karena saat ini adalah kita berada di rumah rakyat, duduk bersama wakil-wakil rakyat, yang diwakili juga hadir, kemudian juga kita duduk dan berhadapan bersama-sama dengan ibunya Kabupaten Bertimur, yaitu pemerintah daerah, orang tuanya Kabupaten Bertimur. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini nanti bisa menyampaikan informasi dan juga menerima apa yang Bapak Ibu sampaikan. Baik, yang pertama kami memberikan waktu untuk 3 penanggap atau 3 pertanyaan untuk pengunjuk rasa dari grupnya Pak Jumudi. Kami persilakan. Terima kasih diberikan kesempatan kepada kami. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, kami mengucapkan selamat pagi pada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini sesuai dengan undangan DPR Kabupaten Bertimur kepada kami untuk melakukan rapat dengar pendapat umum, dan juga terima kasih juga kepada pihak media yang hadir pada kesempatan ini. Ya, pertama kami ucapkan yang terhormat pimpinan DPR Kabupaten Bertimur, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan yang terhormat juga kepada pihak legislatifnya atau eksekutifnya yang hadir pada kesempatan ini, yaitu diwakili oleh pejabat sementara Sekda Barito Timur dan seluruh SKPD-nya, dan juga terima kasih kepada fraksi-fraksi DPR dan juga ketua komisinya dan seluruh anggotanya dan staf ahlinya. Nah, perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini bahwa apa yang kami sampaikan dalam penyampaian aspirasi, karena di sini tadi saya dengar dari pimpinan DPR artinya menyampaikan 3 orang
penanya, habis itu dialog kan, tanggapan dari pihak eksekutif ataupun dari pihak legislatif seperti apa yang harus kita tempuh bersama supaya Barito Timur itu menjadi pemerintah yang kuat. Nah, maka oleh sebab itu sesuai dengan kami sebagai koordinator menyampaikan aspirasi, perlu kami perkenalkan pada kesempatan ini dari pihak SMB itu ada dihadiri oleh saudara itu nanti, dan kedua juga dari 3 pendemo itu tadi, kami dari penyampaian aspirasi menuntut kinerja pemerintah itu perlu kami sampaikan, dan juga Porbaudi nanti itu berbicara masalah plasma dan Dambung itu 3 orang. Kalau masalah artinya mungkin kita terlalu tidak mengcover, tapi pada kesempatan siang hari ini sehingga dijadikan satu paket untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. Nah, nanti sebagai sekretaris kita adalah Pak Amonius, juga penyampaian aspirasi nanti dia menyampaikan. Sehabis saya mungkin Porbaudi, nanti sehabis Porbaudi itu Pak Amonius. Nah, apa yang menjadi dasar penyampaian aspirasi kami kepada pemerintah Barito Timur, khususnya kepada DPR, itu ada beberapa poin. Saya mohon maaf Pak Ketua, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan apa tuntutan kami. Sudah mungkin sebagian dari eksekutif melihat, tetapi kami pada kesempatan hari ini tetap membaca ulang Pak, supaya lebih jelasnya. Karena bagaimanapun dalam pertemuan rapat dengar pendapat ini, kalau masih ada onek-oneknya nanti nggak enak. Kita harus terbuka di rumah rakyat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa menjadi dasar tuntutan kami pada waktu penyampaian aspirasi? Kami meminta Bupati itu mundur dari jabatannya karena ketidakmampuannya untuk memimpin Barito Timur dengan beberapa alasan dasar. Nah, pada kesempatan ini kami membaca artinya apa tuntutan-tuntutan yang pada siang hari ini, yaitu pertama, sesuai dengan artinya evaluasi dan penilaian kami selaku masyarakat daerah Kabupaten Batu Timur, yaitu pertama, penyerapan anggaran APBD dalam kurun waktu 7 tahun dari 2013 sampai 2020, pemerintah daerah Barito Timur, Bupati Barito Timur Ampera Yemebas SEMM terbukti kurang lebih 500 miliar dana silpa negatif. 2. 3 tahun berturut-turut Kabupaten Batu Timur mendapatkan sertifikat WTP adalah sebuah rekayasa administrasi agar Bupati Batu Timur Ampera Yemebas SEMM mendapatkan insentif kinerja Bupati. 3. Terbukti pembangunan infrastruktur di segala bidang terjadi mangkrak. 4. Terbukti tidak adanya upaya penggalian potensi daerah untuk meningkatkan PAD. 3 tahun minus paling rendah PAD se-Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah dari 14 kabupaten kota. 5. Adanya upaya penciptaan lapangan kerja di segala bidang. 6. Ketidakmampuan dalam mengelola kepegawaian atau ASN. Karena menurut kami ada kurang lebih 14 PLT yang terjadi di Barito Timur. Apakah ASN yang di sini tidak pernah lulus ASN-nya?
asesmennya. Artinya karena sehingga terjadinya PLT terus. Apa eselonnya tidak pernah melakukan asesmen? Itu pertanyaan kami. Karena menurut kami PLT itu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Tetapi terbukti di Kabupaten Batu Timur itu 14 dinas instansi terkait PLT. Itu menjadi pertanyaan kami. Dan selanjutnya, tidak adanya laporan pertanggungjawaban dana CSR dari seluruh perusahaan tambang batu bara yang ada di Kabupaten Batu Timur. 8. Tidak adanya perhatian pemerintah membantu memfasilitasi masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bermasalah dengan plasma. 9. Lambatnya penanganan bantuan dana COVID. 10. Tidak adanya tindakan perhatian dan di pemerintah banyaknya warga masyarakat Baritu Timur di PHK tanpa pesangoan. 11. Nepotisme meningkat di segala bidang. 12. Termasuk sosial politik. 13. Pembinaan dana APBD dari Bank Kalteng ke BPD, BPD ke Bank BRI guna upaya mendapatkan bunga besar di bawah tangan. Ini hasil kinerja pansus DPR. Terbukti ada 13 orang pansus DPR-nya. Dan ada berita acaranya. 14. Tidak diurusnya tapal batas antara Kabupaten Batu Timur sehingga menyulitkan warga untuk memperoleh keabsahan aset tanah dan lain sebagainya. Kesimpulan, dari 14 poin evaluasi penilaian di atas terjadi pelanggaran aturan dan kebijakan sehingga menyebabkan ekonomi tidak berjalan. Pemerintah lesu. Lapangan pekerjaan tidak ada. Luas wilayah Kabupaten Batu Timur berkurang. Nepotisme meningkat. Nah, jadi dengan hal tersebut itu, maka kami merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mencopot memberhentikan Bupati Batu Timur atas ketidakmampuannya dalam penyalahgunaan wewenang dalam mengelola pemerintahan daerah Kabupaten Baritu Timur, Provinsi Kalimantan Tengah demi kelangsungan hidup masyarakat dan pemerintah Kabupaten Baritu Timur. Menegaskan kepada DPR Kabupaten Batu Timur untuk sidang istimewa atau garis miring interpelasi mencopot memberhentikan Bupati Batu Timur atas ketidakmampuannya menyalahgunakan kewenangan dalam mengelola pemerintahan daerah Kabupaten Batu Timur yang ditentang demi kelangsungan hidup masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Baritu Timur. Menegaskan kepada unsur-unsur terkait untuk membentuk tim investigasi dalam mengevaluasi kinerja Bupati Baritu Timur Provinsi Kalimantan demi menghindar akan timbulnya efek-efek politis dan psikis yang negatif. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami lampirkan uraian pokok masalah. Silpa negatif tahun 2014 kurang lebih 70 miliar tidak terbelanja. Silpa negatif tahun 2015 70 miliar tidak terbelanja. Silpa negatif tahun 2016 69 miliar tidak terbelanja. Silpa negatif tahun 2017 8 miliar tidak terbelanja. Silpa negatif tahun 2018 113 miliar tidak terbelanja. Silpa negatif tahun 2019 kurang lebih 69 miliar tidak terbelanja. Maka kami menyatakan rekayasa administrasi pengelolaan keuangan. Sertifikat WTP tahun 2015 PAD daerah kita minus. Sertifikat WTP tahun 2016 PAD kita minus. Sertifikat WTP tahun 2017 PAD kita minus sampai tahun 2020.
Maka oleh sebab itu, agar mendapatkan insentif kinerja bupati, menggerakkan pembangunan infrastruktur segala bidang, pasar Ampah tidak selesai, jalan lingkar Ampah tidak selesai, jalan Dambung tidak selesai, penataan Kuta nol, taman Kuta nol, stadion tidak selesai, lapangan sepak bola tidak selesai, jalan Pertamina tidak selesai, jalan lingkar luar bermasalah. Maka oleh sebab itu, dana-dana yang kami sampaikan pada hari ini, sehingga asosiasi yang berada di Kabupaten Batu Timur kurang lebih 169 asosiasi, artinya kontraktor lokal bubar karena tidak ada pekerjaan. Maka oleh sebab itu, pengelolaan pegawai negeri daerah dianggap kami, maka pemerintah daerah adalah bersifat otoriter. Pemangkasan tunjangan-tunjangan kinerja ASN, penarikan mobil dinas, pemotongan dana tiap-tiap desa 450.000 per bulan, bermasalah dengan Persatuan Perangkat Desa atau PPDI, sedang berjalan sidangnya, saya tahu itu kalah PPDI-nya di pengadilan. 7. Tidak adanya laporan pertanggungjawaban dana CSR dari seluruh perusahaan tambang batu bara di Baritu Timur. Tahun 2014 4,5 miliar, tahun 2015 4, miliar, tahun 2016 4,5 miliar, tahun 2018 5 miliar, tahun 2019 4,5 miliar. Sampai sekarang lahan masyarakat bermasalah dengan perkebunan sawit di seluruh Kabupaten Batu Timur. 10. Sosial politiknya terbukti dari pengkaderan istri bupati menjadi anggota DPR Kabupaten Batu Timur, upaya melemahkan lembaga legislatif dalam fungsi pengawasan. 10. Lambatnya pengeluaran bantuan dana COVID. Alat pakaian dokter APD belum dilelang sampai sekarang. Lambatnya pencairan insentif dokter dan perawat serta posko relawan. Tidak dibaginya sampai sekarang bansos masyarakat. Masih utuhnya dana tanggap darurat COVID-19 dari tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 sampai sekarang tidak terpakai. Dan selanjutnya 11. Tidak adanya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Batu Timur atas banyaknya karyawan warga masyarakat di PHK tanpa pesangon, termasuk karyawan tambang 40% di PHK tanpa pesangon, 25% karyawan sawit dirumahkan. Nepotisme meningkat di segala bidang. Atika dikelolakan oleh keluarga bupati. Bengkel kendaraan dinas dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh bupati. Makan dan minum dikelolakan oleh keluarga bupati. Pengadaan pakaian ASN dikelolakan oleh keluarga bupati. Proyek infrastruktur dikelolakan oleh sebagiannya oleh keluarga bupati. Pemindahan dana daerah dari Bank Kalteng (BPD) ke Bank BRI dalam upaya mendeposito demi mendapatkan bunga besar bawah tangan selama beberapa tahun sesuai dengan data Silpa tahun di atas. 14. Tabal batas antara Kabupaten Batu Timur tidak diurus sehingga mempersulitkan warga masyarakat Batu Timur mendapatkan legalitas keabsahan aset tanah dan lain sebagainya. Maka dari 14 tuntutan keberatan masyarakat karena upaya-upaya ini ada menurut kami Baritu Timur sangat membutuhkan dari beberapa infrastruktur pembangunan dan lain sebagainya. Namun di sini kita mendapatkan dana Silpa kurang lebih 500 miliar. Kenapa dana tersebut tidak secepatnya dipakai? Maka oleh sebab itu kami pada kesempatan siang hari ini menawarkan kepada pihak eksekutif untuk menjawab apakah ada dinas Bapeda di sini atau dinas PO menyangkut dana COVID itu, dinas kesehatan,
dan juga artinya PPKD itu adalah bagian dari keuangan, mungkin hadir di sini, perhubungan dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu kami dari pendemo atau menyampaikan aspirasi kepada DPR Kabupaten Batu Timur untuk mempersatukan persepsi dan minta jawaban secara real kepada kami untuk kami bisa menerima kalau memang menurut kami di dalam artinya 11-14 poin yang kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini tidak memuaskan kami, maka kami terpaksa untuk menurunkan massa lagi untuk menuntut hak-hak kami sebagaimana rakyat itu membutuhkan dana COVID, dana sosial dan lain sebagainya termasuk dan infrastruktur. Dan kembali lagi kami juga ingin jawaban nanti dari kepala ASN yang disebut adalah pejabat Sekretari Daerah Kabupaten Batu Timur adalah Sekda. Apakah aturan yang sudah berjalan selama ini bahwa dari 14 artinya dinas yang ada di Kabupaten Batu Timur ini sehingga terjadinya PLT itu, apakah dasar hukumnya itu memang ada? Kalau memang ada, kami tidak akan menyangkal. Kalau memang itu tidak diabsahkan sesuai dengan aturan, maka kami mohon penjelasan dari pihak Sekretaris Daerah atau PLT. Dan juga kenapa kami sampai menurunkan massa, alasannya beberapa hal. Nah, tentang ASN itu tadi, pemerintah Batu Timur punya potensi masyarakatnya, baik ASN-nya, masyarakatnya, tetapi pertanyaan kami, ada 3 calon, kalau tidak salah 3 calon, artinya Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Timur, semua lulus dengan nilai mungkin cukup baik, sehingga mereka itu mendapatkan salah satu dari 3 orang tersebut mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah, maka meminta Bupati Batu Timur melantik dan mengeluarkan SK secara resmi. Namun apa kenyataannya pada kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada pemerintah daerah yang hadir pada kesempatan ini, termasuk DPR sebagai badan pengawasan, apakah itu permainan yang harus kita lakukan, yang harus kita terima, sehingga terjadinya lah turunlah PLT Sekda Kabupaten Batu Timur dari Provinsi Kalimantan Tengah. Bukan karena kami tidak mau menerima Bapak sebagai PLT Sekretaris Daerah, tetapi Batu Timur sebenarnya mempunyai potensi, 3 orang sudah lulus dalam asesmen itu, tetapi tidak dilantik. Lalu ini menjadi pertanyaan kami sebagai artinya dasar-dasar kami dari 14 poin mendemokan pemerintah daerah, meminta DPR untuk artinya melakukan sidang istimewa atau hak interpelasi itu. Jadi mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Nanti saya minta jawaban dari pihak eksekutifnya dan juga dari DPR-nya sebagai penilai dalam hal ini, sehingga DPR pada kesempatan ini mengundang kami untuk menyampaikan beberapa hal ini tadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata saya salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Dalam perkataan itu tak ada gading, tak akan retak, tak ada manusia tidak mempunyai kesalahan. Maka oleh sebab itu saya atas nama pribadi, atas nama pimpinan penyampaian aspirasi pada tanggal 21 kalau tidak salah bulan 9 tahun 2020, maka pada hari ini kita berdapat tatap muka dengan pemerintah daerah, khususnya diwakili oleh eksekutifnya dari pejabat Sekda Kabupaten Batu Timur. Atas silap dan kurangnya kami ucapkan maaf dan terima kasih, dan pada kesempatan ini kami serahkan untuk menyampaikan lebih lanjut dari Bung Baudi. Nanti saat ini saya minta Amunius untuk menyampaikan hal-hal seperti apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon izin pimpinan rapat. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera, adil katalinyo, bacuramin kasaruga, basengat kajubata arus. Ini adalah pertemuan yang kesekian kali, baik sebelum penyampaian aspirasi damai maupun setelah penyampaian aspirasi yang kami lakukan bersama rekan-rekan di depan DPRD kemudian kami diterima. Adapun tuntutan yang kami inginkan dan kami sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui unjuk rasa damai kemarin adalah salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku usaha jasa konstruksi maupun pelaku usaha sebagai masyarakat kecil yang saat ini sangat merasakan dampak dari COVID maupun dari kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah. Tuntutan yang kami sampaikan beberapa hari lalu adalah mati surinya 169 pelaku jasa kontraktor di Barito Timur. Sejak berdirinya Barito Timur kita hanya kurang lebih 60 jasa konstruksi, itu pun yang sekarang masih terdaftar sebagai menghidupkan izin jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum, itu pun tidak semua mendapat pekerjaan. Kami memaklumi jika keadaan saat ini APBD kita dipangkas akibat COVID, tetapi sebelum-sebelumnya kami mengalami hal yang serupa. Atas dasar itu kami menuntut pemerintah Barito Timur yang saat ini juga hadir bersama kami dalam acara dengar pendapat ini memperhatikan keberadaan jasa konstruksi, karena APBD rohnya berdirinya Barito Timur saya pikir tidak untuk mensejahterakan masyarakat Karawang, tidak mensejahterakan orang Tanjung, akan tetapi mensejahterakan masyarakat Barito Timur. Kami mati di lumbung padi. Itu pertama. Yang kedua adalah keberadaan kawan-kawan kami pemilik plasma yang ada di Barito Timur. Sampai saat ini tidak ada kejelasan, dan saya secara pribadi maupun secara pertemuan sudah menyampaikan kepada Ketua DPR dan kami bersepakat dengan Bapak Jain Hakim harus dibentuk pansus. Karena saat ini posisi masyarakat tetap dibodohi oleh perusahaan yang telah menggerogoti lahan-lahan masyarakat. Janji hanya tinggal janji. Ketika itu difasilitasi oleh Polres Barito Timur, itu hanya meredam kemarahan masyarakat, tetapi solusinya tidak ada. Tanggal 23 mungkin sudah disampaikan oleh ketua koperasi yang ada di Desa Bambulung, kami minta supaya itu segera ditindaklanjuti. Dan kami siap jika eksekutif maupun legislatif kita mengusir investor yang ada di Barito Timur ini jika tidak berpihak terhadap masyarakat. Kemudian selanjutnya kami juga ingin pemerintah Barito Timur jangan melakukan pembangunan hanya sekedar membelanjakan uang rakyat. Karena menurut catatan kami, pembangunan dari tahun ke tahun, banyak pembangunan itu tidak difungsikan. Kita ambil contoh Godong Ropang yang ada di Desa Bambulung, di Jihi, itu tidak digunakan. Bahkan pembangunan yang sudah dibangun, itu runtuh, tidak dipergunakan. Sementara masyarakat di Desa Tuyau, di Desa Pelantau, di Desa Ketak, melakukan usaha rotan. Lalu kenapa itu tidak ada sentuhan dari pemerintah daerah? Selanjutnya, masalah pemberdayaan ekonomi rakyat yang saat ini digaung-gaungkan oleh Bupati, kami sangat bersimpati dan kami sangat mendukung, dan saya secara pribadi sudah membantu masyarakat untuk membuat proposal yang prosesnya juga memakan biaya, satu di Desa Tangkum, satu di Desa Bambulung. Akan tetapi setelah Dinas Pertanian datang ke lokasi, mereka meminta supaya disiapkan kandang. Bahkan di Desa Tangkum kandangnya sudah runtuh, sementara programnya belum ada. Ini sudah akhir tahun, katanya ada, kasihan masyarakat. Itu butuh biaya semua. Kita mau pembangunan itu cepat, terukur, dan menyentuh ke masyarakat. Jadi kita tidak hanya bicara di media peduli, tapi kenyataannya tidak ada.
Nah, khusus untuk DPRD, ketika pemberdayaan masyarakat berupa ayam petelur, itik, dan sebagainya itu direalisasikan, kami minta juga dituangkan dalam pokok pikiran DPRD agar ada dana pendampingan untuk masyarakat. Ketika pemerintah daerah itu menaruhkan itu, kalau tidak ada didampingi, bukan berarti kita mengurangi dinas penelitian oleh penyuluh, tapi kami meminta itu ada pihak independen juga agar itu kita memaksa masyarakat ini bisa selesai. Karena saya pernah menemu di lapangan, ternyata baru sebulan diserahkan itik ke masyarakat, itik ini dijual oleh masyarakat karena tidak mampu membeli pakan. Alasan mereka itu akibat karena tidak ada pendampingan, dan kami memandang itu adalah pemberdayaan asal-asalan. Jadi demikian sementara yang bisa kami sampaikan, dan kami berharap yang paling utama tadi, tapi di sini ada Pak Rijal Romadi. Saya lihat ketika menjadi kepala dinas pertanian, mereka pernah berdiskusi dengan kami, memanggil kami sebagai pemilik plasma, sebagai masyarakat yang punya lahan di lokasi PT Borneo Ketapang Indah. Saat itu sampai saat ini sampaikan itu sama sekali hanya omong kosong doang. Jadi jika kami menuntut kepedulian baik legislatif maupun eksekutif untuk mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua DPR yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk 3 orang, dan salah satunya bahwa saya adalah sebagai orang yang turut serta menyampaikan aspirasi. Dan mungkin kalau saya kasih tahu nama mungkin semua pada kenal. Yang pertama yang ingin saya katakan bahwa posisi DPR hari ini sebagai apa? Itu yang pertama, karena kami secara tertulis, secara penyampaian unjuk rasa sudah menyampaikan aspirasi kepada DPR. Jadi kami mau tanya hari ini kepada DPR, posisi DPR sebagai apa? Kalau di dalam aturan dan undang-undang ini, DPR ini harus ada di pihak kami. Mari kita melawan eksekutif di sebelah kanan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ketua, mohon maaf, karena apa yang saya bicara ini mungkin beberapa kali saya bicara, dan karena objeknya masih tetap sama, mungkin jangan jangan bosan-bosan mendengar apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu sampai hari ini tetap hampir sama, karena objeknya tetap sama. Seingat kami, pada tanggal 31 September kami menyampaikan aspirasi melalui aksi damai, dan itu ada 10 poin yang disebut aspirasi. Setelah tanggal 30 September, pas 30 September itu kalau nggak salah itu hari G30 SPKI, artinya 1 bulan DPR baru memanggil kami untuk sharing dalam hal penyampaian aspirasi. Dan pada saat itu tetap 10 dan meningkat penyampaian kami dari aspirasi menjadi 10 catatan kritis atas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur. Hari ini kalau saya lihat di jadwal kemarin tanggal 30, saya pikir 1 bulan ini, tapi dimajukan karena memang ada libur panjang. Hari ini tanggal 26 kami mengatakan bahwa 10 dosa pemerintahan Kabupaten Barito Timur, 10 dosa yang dibaca ini tadi. Tetap poinnya tetapi sudah meningkat menjadi 10 dosa. Apa itu dosa? Baik, Kabupaten Barito Timur adalah salah satu kabupaten yang dari 514 kabupaten se-Indonesia paling terburuk dalam penyerapan APBD. Paling terburuk. Saya berani mengatakan itu gini Pak,
Karena yang duduk-duduk eksekutif ini sudah hampir sama umur dengan saya. Ada yang tua, jadi wajar kalau saya berbicara agak kasar karena kita sama-sama umur. Paling-paling 50, sama kayak saya hampir 50 juga. Paling terburuk penyerapan anggaran APBD. Saya ilustrasikan, Pak, ya. Sebentar saya ilustrasikan. Saya dari 2019, Pak. APBD Barito Timur itu kalau saya tidak keliru atau saya tidak salah itu 954 miliar. 594 miliar itu potong. 500 bidang belanja langsung pegawai. Berarti sisanya adalah 454. Bagi 113.974 kepala masyarakat Barito Timur. Berapa hasilnya? Hanya 3.983,34 sen satu kepala. Coba kita perhatikan dengan dana 3 juta itu bagi 365 hari menjadi berapa? Hanya 10.000. Nilai APBD kita ini ketika dibagi, ketika diilustrasikan untuk masyarakat Barito Timur hanya 10.000. Sekali makan berapa kita? 3 kali makan sehari bagi hanya 3.000 rupiah. Ini pun terjadi silpa. Jadi wajar ketika kami masyarakat menggaung-gaungkan ini kepada pemerintah karena kami banyak yang tidak kebagian daripada APBD. Hanya 3.000 rupiah kali bagi 365 hari. Apa yang diandalkan oleh pemerintah yang selama ini menggaung-gaung kuliah? Sukses, ayo tolong nanti eksekutif. Pertanyaan saya yang pertama adalah sektor mana Barito Timur yang sukses menyelenggarakan infrastruktur? Sektor mana dengan APBD yang sangat kecil? Sektor mana? Tolong nanti disampaikan, Pak. Kemudian yang kedua lagi, paling buruknya adalah sosial politik. Paling buruk. Kenapa saya katakan paling buruk? Di DPR sendiri baru kali ini saya lihat sekitar 15 atau 16 orang. Yang kemarin saya 2 kali pertemuan ini 8, 9. Artinya semangat juangnya dalam membangun partai ini nggak ada sama sekali. Baru kali ini saya lihat ada banyak ini. Pak, sebenarnya DPR ini maukah dengan apa yang kami sampaikan, aspirasi kami ini? Apakah aspirasi kami ini person sifatnya? Apakah aspirasi kami ini tidak untuk membangun? Coba. Baru hari ini 18 kalau nggak salah atau berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 orang. 25 orang ini digaji dari dana masyarakat loh ini. Saya ilustrasikan lagi yang dimakan oleh yang dimakan atau dianu oleh DPR maupun pemerintah ini adalah dari pajak. Saya ilustrasikan pajak itu, Pak, ya. Kemarin ada teman saya, kebetulan dia ini mau berdagang. Maju pinjaman ke bank enggak dikasih karena dia enggak punya anggunan. Akhirnya dia karena di kebunnya ada kayu, lalu dia nyinsong, nyinsong. Nah, di dalam perjalanan nyinsong itu jatuh ke kepala, dahan, pingsanlah dia 2 hari. Enggak ada pemerintah membantu itu. Begitu dia sadar, kemudian dia lanjutkan, kemudian dia jual. Setelah dia jual, lalu dia berdagang. Belum satu pun orang yang membeli sudah datang dari pemerintah untuk nagih pajak. Itu yang dipakai oleh saudara-saudara untuk menggaji bapak-bapak ini. Perlu diketahui betapa sulitnya masyarakat mencari untuk menggaji bapak-bapak ini. Itu pun bapak-bapak ini tidak pernah memberi perhatian kepada masyarakat. Kemudian infrastruktur, Pak. Nah, di dalam pengembangan infrastruktur ini yang pertama adalah stadion kita yang sudah dianggarkan beberapa tahun yang lalu sampai sekarang dan dibangun itu tempat jogging. Bagaimana caranya
kabupaten yang baru bangun ini harusnya bagaimana membangun supaya mendapatkan uang, asas manfaatnya yang tidak ada. Juging itu orang-orang di kota, kita ini Kabupaten Pemekaran baru beberapa tahun saja. Kok membangun di situ? Yang kedua, jalan-jalan lingkar semua pada mangkrak. Potensi daerah yang ada di apa namanya? Di Telang Baru, pelabuhan sampai sekarang. Itulah sumber-sumber yang harus bisa menghasilkan duit untuk kabupaten ini. Membangun, saya lihat membangun jalan ke padang hutan. Belum saatnya itu. Membangun infrastruktur yang tidak ada asas manfaatnya. Artinya ada, tetapi belum pada saat ini. Kalau kami menilai. Kemudian Desa Dambung. Desa Dambung itu Bapak Ibu tahu. Di dalam pengajuan proposal pemekaran wilayah Kabupaten Barito Timur, Desa Dambung itu termasuk. Dan itu adalah menjadi salah satu sumber daya alam untuk Kabupaten Barito Timur ini. Ada emas, ada minyak, ada batu bara, dan ada uranium. Tahu, nggak ada yang tahu uranium, sedikit orangnya yang tahu. Uranium itu bilang Pak Badawo, kalau kita mau meledakkan bumi ini pun bisa dari sana. Uranium itu adalah membuat negara-negara maju dan negara-negara kaya daerah Timur Tengah itu hanya uranium. Kok tidak digali? Begitu diambil seenaknya, diambil oleh provinsi tetangga sebelah, diam. Pemerintahnya diam hal itu. Kemudian kemarin membentuk tim dari pemerintah daerah untuk tata batas yang diketuai sekretariat daerah kalau saya tidak keliru. Setelah sekarang baru kami sampaikan membentuk lagi tetap orang yang sama menjadi ketuanya. Ya, bagaimana caranya? Dia sudah waktu dia menjabat, mohon maaf, waktu dia menjabat pun itu lepas, sekarang dia lagi menjadi ketua. Tolong itu berikan saya konsep bagaimana caranya seperti itu. Kemudian petani kebun. Saya ingat sekali waktu Pak Bupati, mohon maaf, dia membuat visi misi. Saya ingat. Dia berjanji bahwa akan memberi 500 hektar 1 tahun kepada masyarakat petani kebun. Mana itu? Sedangkan plasma yang dikelola oleh pemerintah, oleh perusahaan itu, plasma tidak diurus. Diam aja pemerintah, semua masyarakat pemilik lahan dibayar dengan harga Rp300 1 meter, diam aja pemerintah daerahnya. Sampai sekarang plasmanya masyarakat sampai nggak tahu di mana rimbanya, di mana koordinatnya, di mana batasnya, itu pemerintah tidak ada. Kenapa kami harus ngotot kepada pemerintah? Karena semua aturan itu, setiap perusahaan yang masuk dia harus laporan kepada pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja, mohon maaf, harus pelajari kalau dia masuk ke sini dengan pemberitahuan yang tidak benar, suruh pulang. Jangan diam aja, karena dia lapor mungkin ada ampaunya, lalu diam saja. Sampai sekarang 500, kemudian koperasi UMKM yang diberi bantuan 10 koperasi per tahun, ada itu di dalam visi misi dan dalam renstra. Sampai saat ini tidak ada terlaksana itu. Ini saya mohon maaf karena hari ini ada eksekutif ini, makanya saya memang harus serbu ini eksekutif. Tolong nanti DPR karena sebagai wakil kami bantu serbu ini. Kemudian di bidang pengelolaan ASN, karena ini tuntutan kami, belum pernah saya melihat di kabupaten lain yang sampai sepanjang tahun PLT. Dan yang menerima PLT itu pun kayaknya nggak tahu, masa dia menerima PLT nggak ada duitnya, hanya tanggung jawabnya. Yang berhak menerima duit itu ketika ya definitif, tetapi ketika PLT nggak ada duitnya sebetulnya. Sampai
sepanjangan 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun PLT tetap enjoy. Ini yang nah kenapa kami gitu? Karena persoalannya adalah ketika ini PLT sehingga membuat pemerintah itu lesu dalam melayani kami selaku masyarakat ini. Karena dia tidak memiliki tanggung jawab yang sangat mengikat ketika dia PLT. Ini yang membuat kami ini banyak yang terbengkalai. Termasuk sekda tadi. Kalau di dalam aturan saya lihat dari mulai Kepres tahun 2018 sampai dengan Permendagri tahun 2019, PLT itu hanya boleh kalau tidak salah itu 7 hari, 14 hari untuk mempersiap calon-calon ini dalam pengadaan seleksi. Setelah selesai seleksi itu PLT-nya sudah tidak boleh lagi ada karena harus dilantik yang rekrut yang tes seleksi ini. Timur di Barito Timur maju 4 orang, lulus 3, nggak ada satu yang dilantik. Lalu bagaimana konsepnya itu? Untung ini orang-orang yang lulus asesmen tidak menggugat. Karena di sana saya tahu betul, Pak, ketika Anda maju itu mendatangkan fakta integritas. Fakta integritas salah satu adalah moral kita sebetulnya. Sudah mendatangkan fakta integritas, kemudian sudah lulus, timbul ada PLT dari provinsi. Belum pernah, saya cuma di Kabupaten Barito Timur ini yang saya tahu, maaf kalau yang lain mungkin saya nggak kenal, tapi yang di Barito Timur yang saya tahu. Kemudian CSR. Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 itu jelas bahwa setiap perusahaan itu menyetor dana CSR karena sebagai kewajiban. 5 miliar, 4 miliar setengah, 5 miliar, 4 miliar setengah dari 2004 sampai 2013 menyetor untuk membantu. Dan guna itu adalah di dalam aturannya itu untuk membantu masyarakat Barito Timur yang di luar daripada departemen. Ini timbul dana CSR membangun lapangan tembak. Anak saya aja 3 sekolah keluar Pulau Jawa, tidak ada bantuan dari pemerintah daerah, satu pun tidak ada. Kalau kita lihat di Puruk Cahu, dia 5 orang, 1 desa disekolahi oleh pemerintah. Kemudian di daerah-daerah lain, ketika dia di luar kota, di luar daerah, itu dibantu, ditunjang oleh pemerintah untuk anak sekolah. Ya melalui dana-dana CSR tadi. Ini untuk membangun lapangan tembak. Sementara lapangan tembak itu nggak boleh digunakan oleh masyarakat. Ayo, saya ke sana mau ikut nembak itu, tertangkap saya. Bawa pistol, apa bawa senjata angin? Ya ketangkap. Dari mana konsepnya itu? Yang saya tidak paham. Kemudian pengelolaan dana COVID. Nah, di dalam pengelolaan dana COVID ini, saya yang tidak mengerti itu bahwa pemerintah menggaung-gaung mendorong ekonomi kerakyatan, mendorong petani karet, mendorong pekerja kasar, memprogramkan ke arah situ. Saya katakan dan silakan dicek, yang penyedap karet, yang petani itu nggak pernah terdampak COVID ini. Kenapa dananya ke situ? Yang terdampak ini adalah pengusaha, UMKM, dan karyawan yang terdampak ini. Tapi tidak pernah saya melihat programnya untuk menyentuh orang-orang ini. Yang ada hanya, wah kamu kasih ayam petelur, wah kamu kasih bibit, kamu kasih padi. Memangnya mau wereng ini? Kalau namanya membantu petani kebun atau petani beras, itu dia dilanda hama wereng, bukan COVID.
Kalau COVID ini jelas berdampak kepada pengusaha, perusahaan, karyawan, PHK, kemudian UMKM, itu yang kena. Enggak ada program itu kuliah. Ini yang membuat kami sampai pada hari ini termasuk mengatakan 10 dosa pemerintah daerah ini karena sudah meningkat dari 3 kali pertemuan kita. Dosa, 10 dosa ini sudah. Jangan lagi ada tuntutan ini. Jangan ada aspirasi, 10 dosa. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini adalah sudah tertulis dan sudah dibaca oleh koordinator kami Pak Nyamudi yang sudah jauh-jauh hari dipelajari oleh DPR. Jadi ketika nanti eksekutif menyampaikan, tolong DPR juga bantu kami. Karena memang begitu fungsinya. Nah, yang terakhir, Barito Timur adalah sebuah kabupaten lahir dari formulasi kebijakan. Yang dimana kalau saya lihat dan saya perhatikan, tidak ada satupun Barito Timur ikut bersuara tentang Undang-Undang Omnibus Law. Tidak ada sama sekali. Bahkan kemarin terakhir, Bupati malah rapat siap siaga, takut masyarakat demo. Apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu? Ada beberapa catatan. Yang pertama, ditariknya kebijakan pemerintah daerah untuk tidak lagi mempunyai kewenangan di situ. Ditarik ke pusat, menjadi sentralisasi dari desentralisasi. Menguatkan Undang-Undang Nomor 32 dan 34 dan tahun 2004. Itu penguatan undang-undang itu. Sehingga terciptalah undang-undang. Awalnya kita Kabupaten Barito Timur ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 99, 22 tahun 99 tentang otonomi daerah. Artinya pada saat itu kita masih memiliki kekuasaan. Nah, begitu munculnya Undang-Undang 32 dan 34 itu sudah tidak ada lagi. Muncul Undang-Undang Omnibus Law ini. Tidak ada reaksi. Padahal kami ini siap orasi di pusat sana. Mewakili dan menjadi pamakarsa seluruh kabupaten bisa kami. Tapi tidak didukung oleh pemerintah. Artinya selama ini pemerintah daerah ini diberi orang, diberi orang beras tapi nggak boleh masak. Sama artinya mati, ayam mati di lumbung padi karena tidak ada kekuasaan. Nah, itu satu. Yang kedua, apa kerugiannya, Pak? Ketika menjadi sentralisasi kekuasaan ini, maka semua akan pusat nanti. Jadi ketika kami masyarakat berurusan kepada Pak Darius, Dinas Tenaga Kerja, hari ini saya berurusan, besok Pak Darius ada pergi ke Jakarta, SPPD-nya itu. Dari 500 belanja langsung pegawai negeri menjadi 800. Coba lihat nanti. Artinya APBD kita tahun 2021 800, berarti nggak ada lagi untuk infrastruktur khusus untuk SPPD. Karena begitu kami berurusan langsung ke Jakarta. Baik, kalau kami ya jelas tidak mungkin. Nah, itulah yang akan menjadi kerugian daerah ketika Undang-Undang Omnibus Law ini disahkan. Menjadi sentralisasi kekuasaan. Saya ini termasuk aktivis tahun 98 loh. Saya waktu itu kuliah di Universitas di Jakarta sana tahun 98. Saya tahu kenapa harus kita gulingkan reformasi, kenapa kita harus gaungkan reformasi. Ya karena persoalannya sentralisasi. Karena habis uang daerah dikirim melalui APBD, habis untuk pergi perjalanan dinas para pegawai. Karena memang keurusannya ke pusat semua sudah. Ini yang mau kami ajak pemerintah daerah untuk sama-sama, mumpung ini masih uji publik. Siap, kami sudah Pak Nyamudi untuk menyampaikan bersama-sama rakyat. Nah, yang kedua,
itu sudah dimasukkan tentang label halal setiap produksi Indonesia. Lalu ditanggung oleh negara. Dari mana? Saya tanya, duit negara. Saya sudah pengalaman ini. Kemarin itu Pak Jokowi, mohon maaf, gratis katanya listrik 4,5 kWh. Gratis. Setelah saya cek, saya yang bayar malahan. Setelah saya tanya-tanya, Pak, berapa biasanya kamu tiap bulan bayar? 150, 170, saya 600. Bayar mereka yang punya, dibebankan kepada kami yang 1.300, yang 2.200, yang 3.300, dibebankan karena gratis. Artinya ketika label halal ini nanti akan dikeluarkan, jelas itu nanti masyarakat yang akan ikut menanggung karena negara nggak punya dana untuk membayarnya. Karena itu Pak, sama label halal itu Pak, kalau saya lihat Pak, itu sama dengan metrai. Harganya 6.000 satu produk kerupuk aja mengeluarkan 1.000 kerupuk kali 6.000 udah berapa duit? Itu ditanggung oleh negara. Jadi itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf ini apa yang saya sampaikan ini Pak, karena memang saya katakan kami ini sudah kepalang mempelajari yang namanya Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu, dan yang pertama adalah BPUPKI, Badan Urusan Persiapan Kemerdekaan, itu kami tahu. Kemudian Undang-Undang 45. Undang-Undang 45 itu kayak bilang Mahfud, bilang si Rijal. Pertama, asasnya adalah mencerdaskan bangsa, kedua mensejahterakan. Nah, kami tahu, makanya kami menyatakan bahwa kinerja daripada pemerintah Kabupaten Baritu Timur ini mengacu kepada Undang-Undang 1945 dan BPUPKI itu paling terburuk dosa pemerintah Kabupaten Baritu Timur. Terima kasih, mohon maaf atas kelencangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak semua, hadirin sekalian yang saya hormati. Ini sudah disampaikan panjang lebar Pak ya. Jadi sudah sangat jelas karena penyampaian pertama sampai yang 3 ini sama yang disampaikan. Jadi selanjutnya nanti mungkin kita lebih memaksimalkan untuk berdialog. Ya, berdialog supaya bapak-bapak punya kesempatan untuk mendengarkan dari pihak eksekutif. Artinya kita berdialog saja, langsung saja 3 pertanyaan, 3 jawaban, 3 pertanyaan, 3 jawaban. Jadi apa yang menjadi tuntutan itu terjawab. Ya, kita tidak perlu lagi memaparkan. Untuk yang selanjutnya langsung saja ada, karena hasil rapat RDPU yang pertama kemarin secara tertulis dan secara lisan sudah kami sampaikan kepada pihak eksekutif. Jadi mereka juga sudah baca. Nanti kalau mengembang silahkan ditambahkan di dalam pertanyaan. Ya baik. Selanjutnya ini karena dari regu pertama ya sudah diberikan tiga penanggap. Kami berikan waktu, tapi mohon tidak perlu diulangi lagi Pak ya. Kalau mungkin sudah terwakil oleh 1 orang, langsung saja berarti cukup. Langsung kita berikan waktu kepada eksekutif kalau memang yang akan disampaikan sama, ya, supaya kita semua di sini, kami dari DPRD juga bisa memastikan, karena dari DPRD kita juga sudah sering rapat kerja, Bapak Ibu semua ya, rapat kerja, sehingga pada hari ini pun kita ingin mendengarkan respon dan tanggapan pihak eksekutif kepada masyarakat, jadi kita sama-sama tahu. Ya, demikian. Selanjutnya kepada koordinator ataupun yang mewakili dari pihak SMB kami berikan untuk 3 penanya. Silakan. Terima kasih Pak Ketua atas waktu yang diberikan. Saya pengen dialog langsung. Kebetulan tatap muka seperti ini sangat langka. Jadi saya ingin langsung dialogis sama beliau-beliau ini. Pak, saya kemarin poin yang disampaikan ini ada 3 ke DPRD. Pertama itu adalah sistem pelayanan publik yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik. Yang kedua itu adalah masalah ketenaga kerjaan. Dan yang ketiga adalah masalah COVID.
Nah, saya orang pertama yang akan menanyakan dan sekaligus ingin berkenalan dengan Pak Sekda, pejabat Sekda ya dari provinsi. Saya ingin menanyakan kepada beliau, karena ada statement Pak Ampera bahwa bapak-bapak dinilai kinerjanya sangat buruk, tidak memuaskan. Saya bawa ini. Bapak-bapak yang duduk di sini kinerjanya sangat buruk. Ini statement beliau sendiri. Ini saya bawa ini. Di media. Bukan saya yang mengatakan, bukan Yandi yang mengatakan, beliau yang mengatakan. Bapak-bapak tidak memuaskan kinerjanya. Saya bawa Pak ya, nih. Ini statement beliau sendiri. Jangan dikatakan saya yang mengatakan, ini beliau sendiri yang mengatakan. Bapak-bapak yang duduk di sini ternyata memiliki kinerja yang tidak memuaskan untuk sebagai pelayan masyarakat. Yang ingin saya tanyakan dan yang saya cermati ternyata persoalannya sebenarnya Bapak sebagai koordinator anggaran, alur anggaran itu bagaimana Pak? Saya ingin dialog langsung. Alur anggaran. Karena saya percaya yang menghambat kinerja Bapak tentu terkonteks terkait dengan anggaran. Mohon dijawab langsung Pak. Mohon izin Bang Yandi, ya mungkin nanti ada saatnya kita sisihkan waktu untuk berdialog. Oke. Sementara ini mohon diberikan pertanyaan secara garis besar supaya kita terakomodir semua. Karena dari kawan-kawan penyampaian aspirasi masyarakat tadi sudah menyampaikan demikian. Mohon izin pimpinan. Jadi kalau misalnya langsung berdialog, ini nanti yang kawan-kawan jadi gitu. ke bawah ya. Silakan Pak Asmadi. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebenarnya paparan itu sebenarnya otomatis pertanyaan. Karena di dalam itu semuanya apa yang mereka mau pertanyakan pada hari ini. Dia tidak perlu lagi mereka menanya, hanya kita nanti mungkin minta jawabnya sekelumit jawaban dari eksekutif. Bagaimana tentang itu? Dan ini saya kira memang tertunjuknya kepemimpinan bupati kepala daerahnya sebenarnya. Jadi tidak mengait pribadi, tetapi bagaimana tanggapan tim eksekutif nanti untuk membicarakan dengan bupati. Karena bupati di sini tidak hadir. Ya, betul. Seharusnya dia hadir hari ini, itu sebenarnya. Lalu kedua, kalau saya melihat tadi ya, pertama dari segi yang misalnya sawit, masalah apa nama tadi itu, plasma. Itu sebenarnya dari dulu itu kelemahan dinas pertanian. Kenapa tidak bisa selesai? Dan kadang-kadang terjadi model segala ditangkap polisi lah apa di sana soal plasma. Itu sebenarnya semua tidak pertanyaan. Lalu kedua menyangkut COVID. Ini saya tanya orang yang yang isolasi. Makannya dikasih seperti orang sakit itu, dikasih kangkung, dikasih apa. Sedangkan sebenarnya itu apa itu benar atau tidak itu terserah tim yang menjawabnya itu nanti. Karena itu saya lihat kalau orang sakit ini diisolasi atau di karantina itu harusnya makanan sehat, ditambah gizinya. Ini enggak. Saya tanya sama yang habis di di karantina, yang dari dinas PO. Saya nggak perlu buat orang. Lalu terkait juga ini menyangkut yang paling penting juga diperhati urut dinas yang ada. Kemarin ada demo dari para karyawan yang di PHK Riwasku. Dan itu bisa terjadi dua partit, bukan tripartit. Lalu timbul ada kesimpulan ini. Nah ini saya kira kepala daerah bertanggung jawab dengan bupati. Bagaimana menyelesaikan itu? Perusahaan Basku itu bukan perusahaan kecil, tapi itu tidak dibayar gaji orang. Kalau mau berhenti boleh, mengurangi tapi dibayar. Jangan memberhenti seperti yang memberhenti orang seenaknya itu tidak benar. Dan ini saya kira mungkin Pak Sekda nanti sebagai ketua tim akan berbicara dengan bupati. Nah, ini saya kira diselesaikan, panggil Baskunya itu. Bagaimana ini? Kalau zaman saya dulu kepala kerja, malah saya menyuruh mendemo untuk begitu. Jadi saya harap, jadi kita ini betul-betul dari beberapa KSPD yang berhubungan dengan ini,
coba betul-betul memperhati apa yang mereka paparkan tadi. Lalu itu nanti bagaimana, dan saya kira jawaban tidak ada yang memuaskan hari ini tuh. Kalau kita yang tanya jawab itu sampai sore nanti nggak selesai. Jadi ini saya kira bagaimana nanti Pak Ketua sebagai moderator supaya bisa menjaga, dan posisi DPR di sini sebenarnya adalah memfasilitasi hubungan antara eksekutif dengan para pendemo dan DPR. Karena di demonya pemerintah daerah juga termasuk DPR. Kenapa? Karena DPR ini adalah mitranya. Adaan pemerintahan daerah terdiri dengan DPR dan eksekutif. Jadi ini kita harus betul-betul bagaimana menyikapi apa yang mereka sampaikan. Dan di sini saya kira nanti mungkin Presiden akan melihat kepala dinas mana yang tidak bisa menyelesaikan ini. Dan ini harus bicarakan dengan bupati. Kalau didiamkan ya begitu. Demo sana sini datang itu ini. Lalu kita nggak ada apa namanya selesai-selesainya. Dan seperti program-program yang dilaksanakan oleh Pak Bupati itu, karena saya sebagai DPR dari dulu saya sudah seperti misalnya yang jalan tambang macam itu, segala timbangannya harus dibuat. Siapa hari ini tanya di Batin berapa ribu ton atau juta ton 1 tahun, tidak pernah tahu karena timbangan tidak ada. Ya terserah aja mereka ngasih kita bagiannya. Ini nggak pernah diadakan. Pembangunan pelabuhan tidak pernah diselesaikan. Karena itu semua menghasilkan. Lalu akhirnya jadi kita ini turun terus. Nah ini, jadi ini saya kira yang dapat saya sampaikan dari DPR sebagai pribadi yang sudah DPR, supaya kita betul-betul hari ini dapat menerima aspirasi mereka. Dan untuk para pendemo saya kira juga memang katanya Mahfud MD, kalau saudara juga merasa sebagai pemerintah ataupun DPR, bagaimana kira-kira? Jadi memang tidak benar juga DPR sama eksekutif itu dibilang orang salah terus, bilang lalu diamlah segala Gatot Nurmantio. Nah itulah, jadi memang karena mereka tidak masuk dalam sistem, mereka enak menilai, ini salah, ini bodoh, ini nggak benar. Nah, jadi itu terserah, dan itu kami terima. Memang diantara apa yang disampaikan banyak juga yang baik. Terima kasih. Izin pimpinan, saya langsung saja terima kasih Ketua. Sebentar Pak Ketua, kalau bisa saya mohon usul. Artinya begini, jika ini memang sudah dibagi pada sesi-sesi, saya minta tanggapan untuk kawan-kawan anggota Dewan kita yang terhormat, ada sesi tersendiri. Jadi saya terpotong tadi, akhirnya konsentrasi saya agak buyar juga. Baik, terima kasih Bang Yanti. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya berikan waktu Pak Wahyu ya, jadi seperti ini teknis pelaksanaan supaya tertib, terakomodir semua. Mungkin dari semua tanggapan itu nanti tidak memuaskan. Ada tanggapan dari pihak yang menjelaskan nanti mungkin tidak memuaskan atau perlu penjelasan ulang, akan seperti itu. Jadi maksud kita membagi session itu adalah 3 session penanya bertanya saja Bapak Ibu ya, tidak perlu memaparkan karena pemaparan sudah kami sampaikan. Terus pihak eksekutif akan menjelaskan. Ketika tidak puas akan kami berikan session berikutnya. Session itu hanya untuk pengatur Bapak Ibu ya. Session pertama 3 orang SMB, 3 orang dari aksi unjuk rasa. Session kedua pun seperti itu terus. Jadi tidak selesai 2 session ya 3 session, tidak selesai 3 session 10 session tidak masalah. Cuma supaya tertib, kita bertanya, kemudian mereka akan sudah merekap dan mencatat, akan diberikan tanggapan. Tidak puas tanyakan lagi, mereka akan menjelaskan seperti itu. Jadi kalau tidak kita buka interaktif, saya kira tidak yang terakhir justru yang akan pertama kali melaksanakan interaktif ya. Silakan Pak Wahyu. Izin langsung saja Pak, saya menurut saya begini aja Pak Ketua, ini kan yang saya catat juga hampir berpuluh-puluh, sudah hampir 30 Pak. Jadi maksud saya session pertama dijawab saja dulu, nanti biar session kedua. Nah karena khawatirnya di season kedua pertanyaan yang sama lagi gitu kan. Jadi maksud saya ketika pertanyaan season pertama sudah terjawab, kemungkinan tidak terulang lagi di season kedua. Jadi menurut hemat saya, jawab saja dulu pertanyaan yang sangat banyak ini, dan kita batasi mereka juga ada dialog di season pertama ini. Nah nanti kedua, seperti yang disampaikan ketua tadi, mereka fokus pada pertanyaan bukan penjabaran. Nah menurut pendapat saya Pak, kita ini hampir
berapa ya, waktu kita sudah banyak, itu hanya mereka menyampaikan keluh kesah, tapi belum ada lagi tanggapan. Pendapat saya, tanggapi saja dulu, terjadi dialog, baru nanti buka sesi berikut. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu, saya sepakat. Jadi setelah ini, ya ini karena sudah terbagi satu session perwakilan 3-3, kita selesaikan dulu. Setelah itu nanti session keduanya kita batasi tidak 3 orang, mungkin 1 atau 2 orang, tapi gantian gitu Pak. Tapi terus, artinya terjawab, bertanya lagi, terjawab, ganti lagi. Selesai, ya syukur. Tidak selesai, kita lanjut lagi. Seperti itu, ya. Silakan Pak Jijain, mungkin singkat dan padat, kita langsung nanti memberikan waktu kepada eksekutif supaya bisa memaparkan. Silakan. Terima kasih pimpinan, kami hanya menyampaikan saran supaya apa itu lancar. Kita mekanisme daripada pertemuan kita ini kita harus atur. Artinya mereka yang menyampaikan aspirasi, kita yang menerima, kemudian kita prioritaskan yang berkompeten. Karena yang bertanggung jawab berkompeten ya eksekutif. Kita hanya memberikan dukungan, dorongan, memutuskan eksekutif. Nah oleh karena itu kita beri kesempatan seluas-luasnya nanti eksekutif. Baru kita nanti akan memberikan mungkin untuk melengkapi dan sebagainya. Tidak puas, kita buka sesi berikutnya. Tidak puas, sambung besok. Karena ini untuk kepentingan daerah kita, masyarakat kita. Jadi kita jangan tanggung-tanggung kalau ketemu. Jadi mumpung begini sudah silaturahmi dan sebagainya, nah kita artinya benar-benar menyelesaikan. Dan nanti pada kesimpulannya eksekutif silahkan bagaimana pola penyelesaiannya. Nah, legislatif bagaimana, apakah kita harus interpelasi, apakah kita harus pansus dan sebagainya. Nah itu nanti ke sana muaranya. Sehingga benar-benar nanti masyarakat kita merasakan mereka mungkin diperhatikan dan sebagainya. Karena walaupun tidak semuanya benar, tapi pada dasarnya mengena semua gitu, apa yang disampaikan tadi. Jadi kita harus berterima kasih juga karena mereka masih peduli. Kalau tidak peduli bisa dibakar nih, di pen. Saya demikian pimpinan. Sekali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Jain. Memang seperti itu ya, kita kawan-kawan di DPRD turut mendengarkan. Kami akan pasang mata dan telinga. Ini juga sebagai bahan kami. Karena kami punya waktu, ruang, dan juga timing yang boleh dibilang ada di lembaga DPRD. Sewaktu-waktu kita akan melakukan rapat kerja, kunjungan, ataupun apa. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kita berikan hari ini, kita fasilitasi mereka, kita berikan media kepada kawan-kawan agar leading sektornya langsung nanti yang bisa memberikan penyampaian kepada pihak masyarakat. Saya kira itu silakan dilanjutkan Bang Yandi, 3 orang penanya Bang ya, 3 orang penanya. Setelah itu kita akan berikan waktu kepada eksekutif untuk memberikan tanggapan. Silakan lanjutkan Bang Yandi. Oke, jadi langsung saja kepada yang terhormat Pak Sekda. Saya ingin tanyakan alur keuangan. Apakah alur keuangan Pak Sekda sebagai koordinator anggaran itu bagaimana? Ya kan? Kalau itu biasanya itu normal, berarti kegiatan-kegiatan SOPD tentunya akan berjalan normal dan baik. Kemudian beberapa SOPD juga saya ingin tanyakan Pak Dinas Tenaga Kerja ya. Ada yang saya ingin tanyakan progres tripartit, tolong sekali lagi Bapak jelaskan di sini. Yang kedua netralitas mediator juga tolong dijelaskan dalam hal ini. Untuk selanjutnya nanti di sesi selanjutnya saya akan menanyakan. Yang pertama tadi adalah persoalan alur anggaran beserta fasilitas aset daerah. Yang kedua adalah tenaga kerja. Untuk yang lainnya nanti di sesi terakhir. Kemudian yang pertanyaan kedua dari Pak Paul. Terima kasih Pak. Saya tidak panjang lebar. Nanti ada 4 pertanyaan saja. Mohon dicatat. Yang pertama mungkin saya akan menyoroti masalah KONI Pak. KONI ini saya penting Pak, karena semenjak saya menjabat sebagai Ketua PSSI Barito Timur, itu tahun 2014 ada Porprov Pak di Katingan. Nah ini saya penasaran Pak. Saya melatih tim, saya persiapkan tim, diberangkatkan, tapi saya tidak tahu semua anggaran pengeluarannya. Saya nggak tahu pertanggungjawabannya bagaimana. Nah ini penting Pak. Saya ingin tahu KONI ini bagaimana Pak. Kemarin waktu pemilihan pun tidak ada pertanggungjawaban.
Jadi saya ini pikir bagaimana nanti Pak? Apakah ini bom waktu bagi saya? Kulkermi sebagai ketua PSSI tidak pernah ada dikasih tahu sama sekali. Tiba-tiba pergantian pucuk pimpinan pun tanpa ada laporan pertanggungjawaban. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya harus pertanyakan Pak, karena ini urat nadi anak muda di Kecamatan Paku mengenai lapangan bola Pak, Runggu Raya. Setiap saat kami lakukan kegiatan di situ, ketika kami asik-asiknya melakukan kegiatan, stop, lapangan mau direhab. Pertanyaannya setelah direhab lapangan itu sampai sekarang tidak bisa digunakan. Ini ada apa Pak? Sampai sekarang tidak bisa digunakan. Lalu yang ketiga Pak, saya ingin bertanya juga tentang permasalahan tanah dengan KSL Pak. Ini dari tahun ke tahun Pak, itu sudah dipansus dan sudah berakhir. Kami sudah dengar pendapat semua, sudah oke semua, tapi sampai sekarang ketika kami mau melaksanakan membuat sertifikat tidak bisa Pak. Ini ada apa Pak? Oke-nya di mana? Kami masyarakat wajib memiliki sertifikat sesuai yang dianjurkan oleh Bapak Presiden. Tapi ketika kami membuat tidak bisa Pak. Yang menjadi pertanyaan kami ini datang di situ sudah 2004 menguasai tanah itu. Perusahaan datang 2012, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Nah ini pertanyaan kami ini bingung, apakah kami ini warga negara kelas 2 Pak? Sehingga pemerintah lebih mengedepankan perusahaan. Tapi saya membayar pajak terus Pak di situ, itu terbukti Pak. Itu Pak beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Dan yang terakhir mungkin ini Pak, tentang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan ini Pak, ini penting sekali ini Pak. Saya nggak tahu seberapa tinggi kemampuan masyarakat Barito Timur ini sudah pada level mana, saya tidak tahu Pak. Tapi ketika kita berbicara masalah ekonomi kerakyatan, yang jadi pertanyaan saya nih Pak kami ini kalau dibandingkan dengan Kalua Amunta itu kira-kira ekonomi kami masih di bawah Pak. Tapi pertanyaan kami Pak, untuk masyarakat jelata ini Pak, penggunaan bensin ini tidak ada Pak. Baik di Longkang maupun di Ampat itu tidak ada bensin Pak. Tapi kita mau bicara masalah ekonomi kerakyatan. Ini logika kita di mana Pak? Semua orang bekerja itu pakai bahan bakar Pak. Tapi ketika rakyat mau berjalan tidak ada bahan bakar. Ini ekonomi kerakyatan, pertanyaan kami, ekonomi kerakyatan untuk rakyat Kalua, rakyat Amuntai atau rakyat Barito Timur Pak. Oh tiap hari yang jual bensin ke sini hanya rakyat dari Amuntai Kalua yang masuk sampai ke pelosok-pelosok Pak. Lalu kehadiran kita sebagai stasiun bahan bakar di sini bagaimana fungsinya Pak? Tidak pernah ada sama sekali. Mungkin Bapak dan Ibu bisa ketahui harga bahan bakar ini kalau di dalam Pak 13.000 per liter Pak. Lebih mahal daripada satu botol air minum mineral Pak. Nah ini kami bingung Pak. Itu dari saya Pak. Mohon ditanggapi. Kalau bisa dijawab. Kami ingin mendengarnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang Pak ya. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin Pak Ketua. Dan yang terhormat seluruh yang hadir di ruangan ini, tanpa terkecuali tentunya. Saya dari kelompok SNB juga, tapi dalam hal ini saya ingin bicara, mungkin semua pembicaraan tadi sudah secara ilmiah ya disampaikan oleh rekan-rekan kita. Tapi kali ini saya tidak akan bicara yang ilmiah-ilmiah, karena mungkin ada hal yang bisa saya sampaikan, tapi itu lebih mengena, karena sifatnya adalah umum dan kemasyarakatan. Hadirin yang terhormat dan masa saya dan juga Pak Ketua, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan beberapa hal, mungkin nggak banyak. Tapi ini semua berkaitan dengan Barito Timur dan kedepannya yang lebih baik. Saya perkenalkan dulu, saya dari media radio. Nama saya Pak Jaeng, ya saya adalah penanggung jawab 2 stasiun radio di Barito Timur. Tahun 2005 radio saya berdiri di Ampat, itu namanya Monika.
dan tahun 2010-11 di Tameng Layang. Jadi seumur Barito Timur saya mendampingi Barito Timur. Dan juga mungkin untuk radio ini saya yakin tidak asing di masyarakat, karena sampai saat ini saya tetap eksis dalam arti semampu-mampunya berjalan, walaupun terkepoh-kepoh ya kan, karena mengingat Barito Timur memang seperti itu. Kalau ditanya ya, sejauh mana sih Anda mampu untuk di Barito Timur? Semampunya. Sampai sekarang juga semampunya. Dari saat yang senang, susah, sulit, dan sampai sekarang lumpuh. Oke, sekarang saya mau melihat di sini adalah dari sisi penglihatan saya aja. Saya nggak bicara masalah ilmiah, tapi saya akan bicara dari sisi penglihatan saya. Saat ini saya berada di ruang sidang, di ruang rapat dalam rangka rapat dengar pendapat. Saya melihat di sini sebenarnya banyak hal yang akan saya sampaikan. Di antaranya adalah akhir-akhir ini memang betul kami dari media radio, khususnya media lokal, Pak Sekda, mohon dicatat ya Pak ya. Media lokal yang ada di Barito Timur ini adalah satu-satunya media yang saya rasa merakyat di Barito Timur. Karena dalam hal ini saya banyak menyampaikan kritikan, dan tentunya kritikan membangun untuk Barito Timur ini berjalan sesuai dengan aturan sebenarnya. Supaya kenapa? Karena begini, banyak hal yang saya lihat di sini ada timpang, ada tidak keseimbangan. Mohon izin, antara eksekutif dan legislatif itu pun juga kayaknya nggak ada keseimbangan. Di dalam pihak eksekutif ini, menurut pandangan saya, lihatan saya melihat ini ya, hanya melihat saja, ini kayaknya ada hal yang tidak beres gitu. Di dalam tidak keberesan itu, kemungkinan ya karena kena doktrin atau apapun ya, saya nggak mengatakan berlebihan ya, kira-kira seperti itu. Artinya dia berjalan, tapi berjalannya itu seperti terserah Tuhan saja. Sepertinya begitu ya. Jadi pada dasarnya saya kemarin mengkritisi masalah-masalah, dan tentunya kritikan membangun untuk Barito Timur ini berjalan sesuai dengan aturan sebenarnya. Supaya kenapa? Karena begini, banyak hal yang saya lihat di sini ada timpang, ada tidak keseimbangan. Mohon izin, antara eksekutif dan legislatif itu pun juga kayaknya nggak ada keseimbangan. Di dalam pihak eksekutif ini, menurut pandangan saya, lihatan saya melihat ini ya, hanya melihat saja, ini kayaknya ada hal yang tidak beres gitu. Di dalam tidak keberesan itu, kemungkinan ya karena kena doktrin atau apapun ya, saya nggak mengatakan berlebihan ya, kira-kira seperti itu. Artinya dia berjalan, tapi berjalannya itu seperti terserah Tuhan saja. Sepertinya begitu ya. Jadi pada dasarnya saya kemarin mengkritisi masalah-masalah yang sifatnya tidak sesuai ini dalam maksud supaya berjalan dengan sesuai aturan. Nah, rupa-rupanya kritikan saya itu bukan disambut dengan baik. Kritikan ini malah disambut dengan banyak hal, diantaranya mencari-cari apa ya kira-kira Pak Jeng ini supaya bisa tenggelam ya, supaya radionya roboh ya, seperti itu. Sampai terakhir kemarin saya sampaikan bahwa ketika kita banyak mengkritik dari pemerintah ini, Pak Jain, tahun yang akan datang Anda tidak ada lagi kontrak untuk Anda. Luar biasa. Pak, saya sampaikan, walaupun tidak ada kontrak, radio saya nggak akan roboh. Jadi artinya radio ini adalah milik masyarakat. Kemarin tercatat pada tanggal berapa saya lupa, saya mengkritisi sedikit waktu itu. Begitu saya kritik sedikit, lalu tajam. Dikeluarkan saja dari grup COVID. Maksudnya, kenapa saya dikeluarkan dari grup COVID? Akhirnya berita COVID tidak tersampai kepada masyarakat. Sampai hari-hari saya telepon Pak Simon, mohon izin Pak, ini saya minta informasi tentang ini Pak.
Pak Simon mungkin uyek sama saya. Ada aja talk show terus sama Pak Simon. Mohon izin Pak Simon ya, kalau ada. Itu diantaranya. Kemudian juga begitu, Pak Arianto, mohon izin Pak Arianto, gimana Pak? Ini Pak, gini. Diblokir nomor saya. Mungkin Pak Jainu terlalu repotin untuk Barito Timur. Kenapa yang mengganggu terus? Mungkin begitu kira-kira. Ini bahasa yang awam, bahasa yang perlu saya sampaikan supaya dipahami dan mungkin ini catatan ke depan lebih baik lagi. Kemudian saya masukkan lagi kritikan di grup Partai Membangun. Nggak lama kemudian dikeluarkanlah saya dari grup itu. Jadi saya melihat itu Barito Timur ini sepertinya mau maju, dilepas kepalanya tapi ditarik buntutnya kalau ular itu. Jadi kayak tidak ada keikhlasan untuk maju begitu. Itu dari tadi. Kalau saya melihat dari pandangan mata saya tadi melihat dari belakang ya, di belakang. Ketika mereka memaparkan suatu hal, saya melihat gerak-gerik semua dewan di sini. Semuanya bagus. Ada satu atau dua orang yang cara berpikirnya mungkin beda dengan menyikapi yang tidak tepat. Ini artinya bahwa dia tidak menanggapi keluhan masyarakat sebenarnya. Saya nggak mau nyebutkan namanya, tapi mungkin bisa dipahami sendiri. Jadi seorang dewan mungkin maksud saya itu terimalah keluhan masyarakat, terimalah kita yang ada di Barito Timur ini untuk kemajuan. Jangan sampai nanti kita yang ada di Barito Timur ini malah menjadi suban bagi rekan-rekan yang duduk di dewan ini. Itu ya Pak dari eksekutif mungkin yang perlu dijawab. Untuk dewan mungkin ya karena dewan ini adalah ujung tombaknya. Bisa jadi yang akan datang nanti radio tenggelamkan aja udah, ngerepotin itu. Kritik terus tiap hari. Itu catatan buruk untuk saya. Jadi kalau dewan seperti ini mungkin nanti sebenarnya sederhana aja. Kalau antara DPR dan eksekutif ini bisa nyambung. Sebenarnya kami dari media ini fungsi saya, tugas saya adalah menyatukan antara bawah dan atas ini nyambung supaya ketemu. Itu maksud saya. Apakah kurang mulia pekerjaan ini? Saya rasa mulia. Saya nggak dibayar kok. Bahkan mungkin kalau nggak ada kontrak ya nggak dapat juga duit kan. Bahkan kalau talk show segala macam saya nggak dapat uang dari mana-mana. Nah pertanyaan saya minta mohon dengan sekali lagi antara eksekutif dan kalau eksekutif banyak yang mau ya. Tolong maksudnya untuk legislatif banyak yang mau, tapi eksekutif setiap ada talk show tolong jangan ditutup telepon. Karena ini berkaitan dengan apa pelayanan Anda kepada masyarakat. Saya mohon yang dicatat Pak Sekda ya, mohon disampaikan mungkin bagaimana caranya ataupun mungkin sampaikan ke Pak Bupati langsung sekalian supaya dipahami. Karena kami medianya adalah penengah. Mohon izin dan mohon maaf ada kata yang salah. Saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Pak Ketua. Kami tunggu sesi dialogisnya. Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup ya. Ini sesi pertama 3-3. Selanjutnya kami berikan waktu kepada pihak eksekutif untuk memberikan tanggapan. Kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati sekali lagi Pak Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Barito Timur. Teristimewa pada hari ini adalah penyampai aspirasi dari masyarakat langsung, kemudian yang kedua dari SMB, ya, Suara Masyarakat Barito Timur. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap tanggapan, masukan, kemudian juga kritikan baik yang lembut, setengah lembut, keras sekalipun, karena pada hakikatnya adalah bahwa pemerintah itu memang perlu untuk hal-hal itu dan sangat dibutuhkan Pak sekarang ini. Nonsen kalau pemerintah itu hanya tutup mata, tutup telinga terhadap
aspirasi yang ada di masyarakat. Dan ini merupakan yang mewarnai sebenarnya pemerintahan itu sendiri. Dan ini merupakan, kami ibaratkan suatu jamu lah, doping bagi pemerintah bagaimana berkinerja lebih meningkat lagi. Karena ujung-ujungnya adalah demi kemaslahatan masyarakat Barito Timur, itu intinya. Karena kami-kami ini adalah pelayan, Pak. Sekali lagi pelayan, bukan bos. Kami ini digaji juga dari bapak-bapak juga, dari ibu-ibu sekalian, dari masyarakat. Nah, hakikat inilah yang kami sama, Pak. Kita sama sebenarnya, ini sama. Dan dialog ini memang sangat penting, ya, menurut hemat saya. Dan ini bisa kita mulai dari hal seperti ini, ya. Kemudian juga tadi Pak Jaing juga sangat bagus melalui medianya juga bisa mengkomunikasikan itu, hal-hal yang tersumbat tadi itu memang harus segera kita lancarkan lagi, kita luruskan lagi yang bengkok-bengkok, ya kita luruskan lagi seperti itu. Sekali lagi, tolong di sini adalah kita dalam wadah kebersamaan, Pak. Sekali lagi tidak mengatakan saya yang benar, Anda yang salah. Ketika kita menunjuk orang, 3 jari ini ke kita sebenarnya. Dan kita harus siap untuk itu. Dan kami paham betul, Pak. Kami sebagai birokrat ini, ya, ini ada yang 20 tahun, ada yang hampir 30 tahun. Kalau saya hampir 30 tahun, Pak. Bersyukur saya sampai hari ini, saya sudah dipangkat hampir 4E, Pak. Ya, karena mentok sudah Pak Jain. 6 tahun sudah di 4D. Sekaligus saya pengen jawab juga dari bapak-bapak sekalian, dari aspirasi masyarakat, ya, dan juga dari SMB, Pak. Kami ini birokrat, Pak. Jadi kalau ditugaskan itu ya siap. Karena di awal itu kami sudah menandatangani yang di atas materai itu siap ditempatkan di mana saja. Dan itu bukan ujuk-ujuk dari keinginan pribadi, tidak ada itu. Saya, Pak, mohon maaf saya buka aja, saya tuh udah 7 tahun jadi kepala dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah. 4 tahun kepala dinas PU di Kabupaten Lamandau. Kemudian 2 tahun saya sekarang ini, Pak, di Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi saya mengenal ini wilayah Barito Timur pun saya sering kunjungi, Patung, Hayaping, Bentot, Pasar Panas, ya, dan sekitarnya sampai kepada Bendung Karau, Bendung Tampa dan lain-lain. Itu saya sudah sering kunjungi, Pak Jain. Dan ini memang Kalimantan Tengah memang beda, ya. Struktur masyarakat kita memang beda. Di Barito Timur, Barito, kemudian wilayah Kahayan, wilayah Barat, Kota Waring ini beda, Pak. Dan itulah masyarakat kita. Yang masyarakatnya harus didengar, gitu. Bukan disepelekan. Pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih, Pak. Ini bukan lip service, bukan hanya sekedar retorika saya ngomong. Tadi di awal saya katakan ini jamu bagi kami, bahwa kami ingin memperbaiki kinerja Barito Timur ini sekarang dan ke depan. Ya, itu. Jadi kita sama, Pak, kita sama ini anunya. Nah, tinggal ada beberapa tadi poin yang sudah kami catat dan kami tadi sudah bagi habis, Pak, ke dinas-dinas teknis yang ada di Barito Timur. Ya. Memang, Pak Ketua, kalau bicara puas atau tidak puas, itu bukan di dunia lagi. Bukan di manusianya kita. Kesempurnaan itu tidak ada di dunia. Sekali lagi, poin pentingnya di situ. Kesempurnaan itu punya Tuhan yang Maha Kuasa. Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya Yesus Kristus. Kalau manusia, ya letak salah, hilap, dan lain sebagainya. Itu memang wajar, Pak. Itulah kita, itulah kami.
salah, hilaf, tidak sempurna, betul. Ya, kami terima itu. Tetapi jangan dilihat 100% kamu, Anda, ikau salah orasa, jatuh di bujur ikau. Tidak ada yang bujurnya, maaf, tidak juga Pak. Jadi sama-sama kita melihat itu, kesepahaman ini. Pak Ketua yang saya hormati dan Bapak-bapak yang kami muliakan, masyarakat Barito Timur yang wajib kami layani dengan baik. Kalaupun selama ini ada hal-hal yang kekurangan, ya melalui aspirasi bapak-bapak sekalian ini, kebetulan tidak ada ibu-ibunya, sebenarnya lebih afdol kalau ada ibunya. Oh ada ya? Oh maaf bu, tapi terlindung bapak yang badannya udah seharusnya lady first itu di depan. Ya. Terima kasih sudah memberikan masukan kepada kami. Pak Ketua, ini memang waktunya sholat ini. Saya sebagai sekda Pak, apakah bagi saudara-saudaraku yang muslim